Subuh, subuh bangun. Nih, udah bangun subuh lagi. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Coba terjemahannya. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Apa itu maksudnya? Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. Berarti banyak orang kafir. Kalau orang kafir berarti satu orang kafir. Ini orang-orang kafir berarti orang kafirnya banyak. Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran. Dengan jihad yang besar. Berjihad artinya berjuang menghadapi pengaruh-pengaruh yang ada di sekeliling kita. Sekeliling kita itu adalah orang-orang kafir saja. Bukan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang beriman, tetapi orang-orang kafir. Makanya kita berjihad terhadap mereka dengan Al-Quran. Orang kafir itu tidak berpedoman kepada Al-Quran. Maka orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya itu berjihad dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah salah satu senjata agar kita tidak menjadi orang kafir. Nah, ini maksudnya. Nah, jadi kalau katakan orang-orang kafir, sekeliling kita itu musuh kita semua. Yang melemahkan iman kita, yang membuat kita malas, itulah pengaruhnya orang-orang kafir itu yang ada di sekeliling kita itu. Nah, makanya kita itu harus lain sendiri, harus aneh sendiri. Makanya berjihad dengan Al-Quran. Kenapa kerja dengan Al-Quran? Orang kafir itu menghalang-halangi kita untuk mempelajari Al-Quran dengan berdalih macam-macam. Kalau kita di misalnya di sebuah lembaga kerja kita mau pelajari Al-Quran, tidak, ini dulu kerjakan. Nah, ini kafir itu. Lama, sholat terlalu lama benar, terlalu cepat banget sholatnya. Nah, ini kan jihad kita itu kemana caranya kita untuk menegakkan Al-Quran itu di dalam diri kita. Ada di dalam sebuah WA di Cina, ya kan, ada seorang turis yang lagi sholat. Jadi dia sedang sholat di tempat pariwisata. Dihalang-halangi oleh si polisi Cina ini supaya dia jangan ruku. Didorong sama dia tangannya itu supaya ketika dia ruku siapa didorong, dia mau sujud. Nah, jadi kata orang wisata yang lain bilang apa, 1 menit lagi, 2 menit lagi, jangan terlalu cepat menghalang-halangi dia. Nah, ini kafir. Ini contoh di dalam sebuah di WA itu dibaca di apa? Jadi orang sholat aja tidak boleh di tempat pariwisata itu. Nah, itulah contohnya, ya kan, menghalang-halangi kita. Nah, dengan jihad yang besar. Kenapa jihad yang besar? Ada di dalam diri kita itu ada keinginan kita itu supaya kita jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang kafir itu. Kalau kita misalnya dilarang, semuanya dilarang, kapan kita mau menghadap Allah? Kapan kita mau belajar Al-Quran? Padahal kita tuh
penuh waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan yang harian kita itu dari pagi sampai sore. Tapi kok kita untuk mempelajari Al-Quran aja susah, untuk sholat aja susah, ya kan? Hanya beberapa menit saja, 5 menit atau 3 menit dalam sholat aja tidak boleh. Ada orang kafir itu. Nah, lanjut dengan surat 29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahul azim. Baca terjemahannya. Dan orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, tadi dikatakan ya kan berjihadlah jihad yang besar. Dan orang-orang yang berjihad, ya kan, berjihad mencari keridhaan kami. Ya, orang yang berjihad, orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami. Melepaskan diri dari rintangan orang-orang kafir tadi. Diri dalam mencari ridha Allah, mencari ridha kami, kata Allah. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini orang beriman ini benar-benar sih dia mencari ridha Allah atau hanya setengah-setengah. Kalau dia benar-benar, kalau dia benar-benar ini akan ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan kami. Makanya jangan setengah-setengah. Banyak orang yang mengatakan asal aja, tidak bisa. Tapi benar-benar itu artinya kita bagaimana adanya di hati dan pikiran kita itu terpaut untuk bagaimana caranya kita mendapatkan keridhaan Allah. Mencari jalan yang diridai oleh Allah. Nah, ini kekuatan itu harus ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kata Allah itu sesungguhnya. Kalau Allah bilang sesungguhnya, itu janji Allah itu pasti. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau sesungguhnya, itu tidak main-main. Allah itu benar-benar, ditambah lagi benar-benar serta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita itu disuruh menjadi orang yang selalu benar. Jangan setengah benar. Jangan asal-asalan. Ini benar tidak ngaji? Benar tidak sholat kita? Kalau benar-benar kita harus selalu memperbaiki bacaan kita, memperbaiki cara pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah itu. Makanya kita asah terus pikiran kita itu supaya kita menjadi benar-benar orang yang berbuat baik. Jadi segala sesuatu itu yang dikerjakan harus sempurna. Ya, tidak usah jauh-jauh. Aturan manusia saja. Aturan tata kerja kita saja. Kalau kita tidak bekerja benar-benar, kita akan disalahkan oleh orang yang mengawasi kita. Sekarang kita berhadapan dengan Allah. Masa kita tidak benar-benar? Padahal pekerjaan kita itu bukan hari ini diperiksanya, tetapi diperiksanya setelah kita meninggal. Bayangkan saja kalau kita misalnya numpuk pekerjaan kita yang salah semuanya. Yang tidak benar. Nanti kita akan ditanya oleh Allah. Apakah kamu ini benar orang beriman apa enggak? Kamu berbuat baik, kata kamu, tetapi kok ngacau gitu loh. Nah, jadi segala sesuatu itu, apa yang kita lakukan itu jangan sampai kita membawa pepesan kosong. Jadi kita punya pepes tetapi kosong. Gitu. Jadi pepesan kosong itu artinya tidak ada isinya. Hanya bungkusnya doang. Nah, jadi kata Allah, harus benar-benar loh. Pepes itu memang ada isinya. Jangan pepesan kosong yang dibawa.
Jadi jangan sampai kita numpuk sampah, ya. Jadi oleh sebab itu kita harus asuh, asih hati kita itu menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, agar Allah itu akan menunjukkan jalannya, jalan-jalan Allah. Hanya doa kita jarang dikabulkan oleh Allah karena kita tidak benar-benar. Kita terpengaruh dengan bermacam godaan, rintangan hidup kita. Lanjut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira. Terjemahannya. Maka Ya. janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Nah, maka janganlah, kata janganlah, jangan dikerjakan, janganlah dikerjakan juga salah, ya kan? Janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak membawa petunjuk. Orang kafir itu maka jangan dilakukan mengikuti orang kafir. Orang kafir itu banyak teori, banyak macam-macam, banyak alasan yang membuat kita terhalang untuk melakukan perbuatan yang baik terhadap Allah. Dan berjihadlah, janganlah kemudian berjihadlah, itu perintah. Berjihadlah terhadap mereka. Berjihadlah di tengah-tengah orang-orang kafir tadi. Kita berjihad dengan Al-Quran dan berjihad yang besar. Sebab apa yang dilakukan oleh si kafir tadi itu kecil. Tetapi kalau berjihad kita terhadap dengan Al-Quran itu jihad yang paling besar. Kenapa? Akan menjamin kehidupan kita di kampung akhirat kelak, akan ditempatkan kita di surganya Allah. Itulah jihad yang besar. Jadi kita membangun akhirat kita ketika kita bersama-sama dengan orang kafir itu. Orang kafir tidak menikmati nanti kampung akhirat, tetapi kita menikmati kampung akhirat. Itu bedanya. Itulah namanya disebut dengan jihad kita. Ya, kita lanjut satu ayat lagi ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ya. Nah. Nah. Allazina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Ya, terjemahnya. Nenek. Orang-orang yang beriman dan berjihad serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Orang-orang yang beriman. Nah, beriman pertama dulu. Berhijrah. Tadinya tidak beriman, ya. Kemudian dia hijrah menjadi beriman. Serta berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Jadi beriman, berhijrah, serta berjihad di jalan Allah beserta hartanya. Hartanya dilakukan, tidak ngomel. Kalau dia mengasihi, ya dikasih aja. Karena mencari ridha Allah, ya kan? Kan tidak akan miskin kita. Kalau orang itu butuh, ya dikasih aja, tidak masalah. Allah lebih kaya akan mengganti nanti. Harta itu yang kita dapat, yang kita nikmati adalah itulah nikmat. Ada lebih sedikit, orang butuh, kasih, tetapi jangan semuanya dikasih, punya otak juga.
ya kan, tetapi kita ngasih, ya kan. Benda, harta benda dan diri mereka, ya kan. Nah, hartanya diri mereka berarti dia mengorbankan ngantuknya, mengorbankan waktunya, itu termasuk dirinya sendiri, mengorbankan kesempatan yang paling orang tidak sempat, kita sempat, itu untuk diri kita itu. Orang tidak bisa melakukan perbuatan baik, itu membaca Al-Quran, kita bisa. Itu mengorbankan diri kita. Kita lebih dari orang-orang kafir itu. Adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi orang yang menang itu adalah orang-orang yang tadinya berjihad dengan jihad yang besar, di samping pekerjaan hariannya, dia bisa melakukan kegiatan untuk akhiratnya, untuk dirinya, sebab dia membangun kampung akhirat itu dengan di sela-sela waktu bekerjanya, dan dia juga mengerjakan yang lain, berbuat baik. Itulah kira-kira kaji kita hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha Allah dan kita menjadi orang yang menang. Amin. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh. Jalan, wabarakatuh. Ya. Stop dulu chatnya. Ya. Maria.